Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ardila Hanasa Fitri, Bella Divani, dan Desi Munawara. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang aplikasi pengolah basis data. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian basis data. Basis data atau database berasal dari kata basis dan data, di mana basis berarti markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Dan data berarti sesuatu yang bersifat nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, barang, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan bunyi atau kombinasinya. Basis data juga berarti kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan dalam suatu penyimpanan elektronik, dan masing-masing file atau tabel di dalam basis data berfungsi untuk menampung atau menyimpan data-data, di mana masing-masing data yang ada pada file atau tabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bella Divani. Baik, selanjutnya yaitu sejarah basis data. Basis data atau biasa disebut database berasal dari proses penyimpanan berkas secara manual. Pada awal tahun 1960, Charles Bateman di perusahaan General Electric merancang DBMS generasi pertama yang disebut penyimpanan data terintegrasi. Dan yang selanjutnya fungsi basis data, yaitu yang pertama mengelompokkan data dan informasi secara lebih mudah dimengerti, kedua mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, yang ketiga mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data, yang keempat menjaga kualitas data dan informasi yang diakses agar sesuai dengan input data, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir yaitu membantu kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan cadangan yang lebih besar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardila. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Model-model basis data. Yang pertama ada model-model data jaringan atau network data model. Model basis data jaringan ini merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yang dimana pada model ini ditambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationships dengan shield table. Kemudian ada model data relasional atau relational data model. Model database ini merupakan model database yang paling populer dan banyak digunakan sekarang. Unit utama yang disimpan pada database berbentuk tabel dan kelompok data yang saling berhubungan. Tabel pada database ini terdiri dari baris dan kolom, di mana baris mempresentasikan tuple atau record pada tabel dan kolom mempresentasikan float pada tabel. Yang ketiga ada model data keterhubungan antar entitas. Model database ini menjelaskan hubungan antar data dalam sistem database berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara satu sama lain dan relasi antara objek tersebut. Yang keempat, model data berorientasi objek. Model ini merupakan suatu model database yang dimana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan sebuah pemrograman yang berorientasi objek. Aplikasi pengolahan basis data. Aplikasi pengolahan basis data merupakan perangkat lunak atau software yang banyak digunakan dalam pemrograman dan merupakan perangkat basis data atas tertinggi atau high level. Berikut beberapa aplikasi pengolahan database yang bisa digunakan, antara lain yang pertama ada MySQL, merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer. Aplikasi yang satu ini memiliki sifat open resource serta bisa digunakan untuk membuka platform dengan baik tanpa mengalami gangguan. MySQL sendiri bisa Anda dapatkan secara gratis karena memang database yang satu ini sudah disebar secara gratis di bawah lisensi GPL. Dengan sistem ini, maka Anda bisa mengunduh dan menggunakan software database yang satu ini secara gratis. Kemudian ada
MariaDB merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh sistem basis data yang sama dengan aplikasi MySQL. Aplikasi ini bisa digunakan sebagai aplikasi database untuk ranah yang lebih besar, di mana jumlah rekaman yang bisa mencapai kurang lebih 50 juta. Selain itu, aplikasi ini juga ternyata mampu menampung kurang lebih 60.000 tabel dan juga 5 miliar baris pada setiap tabelnya, ternyata hingga juga mencapai 32 indeks. Kemudian ada aplikasi Microsoft SQL Server. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi basis data yang berasal dari Microsoft. Untuk software database ini merupakan database yang merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk produk Microsoft. Bahasa yang digunakan untuk query dari software database ini merupakan bahasa Transact SQL yang merupakan gabungan dari SQL standar ANSI atau ISO. Bahasa ini juga merupakan bahasa software database yang sering digunakan untuk Microsoft ataupun Sybase. Yang keempat, ada aplikasi Oracle. Aplikasi ini merupakan aplikasi database terbaik dan untuk menyimpan data dengan skala besar hingga terabyte. Aplikasi ini menjadi salah satu database yang sering dipilih dan sering untuk digunakan karena mudah untuk di-download dan juga memiliki versi free download. Bahasa yang digunakan untuk aplikasi ini menggunakan bahasa standar SQL, sehingga menyebabkan Oracle juga menjadi salah satu basis data yang relasional yang juga terdiri dari berbagai data yang terkumpul menjadi satu dalam sistem manajemen yang berbasis RDBMS. Dan yang terakhir, ada aplikasi PostgreSQL. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membangun database server yang hanya bersifat open source dengan lisensi GPL atau General Public License. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk PostgreSQL diantaranya SQL, C, C++, Java, PHP, dan juga lainnya. Dengan menggunakan software database ini juga bisa digunakan untuk memodifikasi dan mendistribusikan secara bebas dan gratis tanpa harus membayar lisensi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.